Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi ke dalam video pembelajaran matematika kelas 7 bersama Bapak Ridho Yusuf Abadi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 2 mengenai himpunan. Mari kita simak bersama-sama. Oke, apa sih himpunan? Nah, himpunan itu sama dengan kelompok, perkumpulan, dan sejenisnya. Tetapi dalam matematika tidak semua perkumpulan, tidak semua kelompok itu disebut sebagai himpunan. Himpunan dalam matematika ini harus jelas. Jelasnya bagaimana? Misal contoh pertama, ada kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini adalah termasuk ke dalam himpunan. Yang kedua, ada kumpulan siswa laki-laki. Ini juga himpunan karena jelas di situ dijelaskan laki-laki. Nah, yang ketiga ada kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Di sini jelas huruf M, mangga, melon, manggis, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang bukan himpunan itu yang pertama ada contohnya kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kota-kota besar ini relatif. Yang kedua ada kumpulan orang kaya yang di Indonesia. Kata kaya ini juga merupakan kata yang relatif di mata orang. Ada yang menilai seseorang punya mobil satu itu sudah disebut kaya, tapi sebagian mungkin tidak. Nah, kemudian ada kumpulan siswa yang pandai. Pandai ini juga relatif. Tidak semua siswa dikategorikan bodoh dan pandai. Semuanya pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing dan kepandaiannya masing-masing. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai cara penyajian himpunan. Di sini ada 3 cara penyajian himpunan. Yang pertama yaitu dengan menuliskan anggota himpunan atau enumerasi. Yang kedua ada menuliskan sifat anggota himpunan. Yang ketiga ada menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini ada langsung contoh. Kita lihat. Kita gunakan cara pertama. Himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 10. Cara pertama. Misalkan himpunan tersebut kita beri nama himpunan A ya. Nah, himpunan A ini bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 10. Maka A sama dengan, kita sebutkan dengan cara enumerasi. Ada 3, 5, dan 9. Lebih dari 1 kurang dari 10. Kemudian cara yang kedua, menuliskan sifat anggotanya. Caranya adalah dengan langsung menuliskan dengan kata-kata. Jadi himpunan A adalah bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, kemudian yang ketiga itu menuliskan notasi pembentuk. Di sini kita tuliskan A sama dengan X. X di sini adalah bilangannya. Kemudian penanda 1. Nah, ini cara membacanya X lebih dari 1 kurang dari 8. Di sini dengan syarat merupakan elemen. Ini adalah lambang elemen atau anggota himpunan dari bilangan ganjil. Oke, sekarang kita ada latihan soal tentang himpunan. Yang pertama, di sini kita disuruh untuk menuliskan apakah kumpulan itu merupakan suatu himpunan atau bukan. Nah, yang pertama ada kumpulan binatang yang berkaki 2.
kumpulan binatang yang berkaki dua ini merupakan himpunan. Kenapa? Karena di situ detail disebutkan bahwasanya binatang itu berkaki dua dan kita bisa mengelompokkannya. Kemudian yang kedua ada kumpulan siswa yang cerdas. Nah, cerdas ini tidak bisa diukur relatif sehingga ini bukan merupakan himpunan. Yang ketiga ada kumpulan buku yang tebal. Nah, ketebalan ini juga relatif. Jadi kita tidak bisa mengelompokkan ke dalam himpunan sehingga bukan himpunan. Yang keempat ada kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Nah, di sini disebutkan spesifik siswa dengan tinggi di atas 160 cm sehingga ini merupakan suatu himpunan. Yang kelima ada kumpulan lukisan yang indah. Kata indah di sini merupakan kata yang relatif. Si A mengatakan indah belum tentu si B mengatakan indah juga, sehingga yang kelima ini adalah bukan merupakan himpunan. Di sini ada soal latihan berikutnya. Nah, dilihat himpunan A itu adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, di sini kita disuruh untuk menyebutkan atau menuliskan anggota-anggotanya. Yang A sama dengan siapa aja sih bilangan asli yang kurang dari 10? Ingat ya, bilangan asli adalah bilangan positif yang diantaranya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kurang dari 10 berarti himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dan sampai 9 karena dia kurang dari 10. Oke, yang B. Himpunan B itu adalah di sini ada ketentuannya X kurang dari sama dengan 9 dan X adalah anggota bilangan asli, gitu ya cara bacanya ya. Jadi X kurang dari sama dengan 9. Jadi B sama dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kurang dari sama dengan, berarti angka 9-nya termasuk ke dalam himpunan bilangan B. Oke, selanjutnya yang C. Kita lihat di sini anggota himpunan C adalah X lebih besar dari -3 dan kurang dari sama dengan 12. Ingat cara membacanya ya. X anggota bilangan bulat. Nah, berarti anggota dari C itu sama dengan, kita lihat, lebih besar dari -3, dimulai dari -2, -1, kemudian 0. Ingat ya, bentuk bilangan bulat 0 dimasukkan, kemudian baru 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan kurang dari sama dengan 12, berarti 12-nya dimasukkan, berarti sampai dengan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian yang D, kita lihat anggota himpunan D X kurang dari 10 dan X merupakan bilangan cacat. Ingat, bilangan cacat adalah bilangan positif yang dimulai dari 0. Jadi anggota dari himpunan D adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan kurang dari 10, berarti 9. Nah, itu dia. Baik, itu dia pembahasan pertama kita mengenai himpunan. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.